Engkau indah Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Tiada lain Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau, Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti-Mu, Yesus. Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun, Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
anugerah-Mu yang selalu baru, selalu baru Kau sediakan bagiku. Terimalah pujian syukur kami, ini pujian kami Tuhan di hadapan tatamu. Terimalah, terimalah Tuhan segala pujian kami. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu di tempat ini. Thank you Lord, sing hallelujah, praise to the King. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom warga kerajaan, damai sejahtera buat kita semua. Kita masih ada di tema keserupaan dengan Kristus, Christ likeness. Kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, saya dan saudara sudah ditentukan dan dipilih sejak semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa kita harus serupa dengan Kristus? Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, saya dan saudara, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah saudara, saya diciptakan supaya serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei. Dengan tujuan apa? Radah. Untuk berkuasa dan memerintah bumi bersama dengan Kristus. Proses keserupaan, saudara, berbicara tentang proses memang tidak mudah. Tetapi percayalah, ketika kita bisa melewatinya, maka kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuannya adalah supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan Kristus. Allah menciptakan manusia mula-mula
menurut gambar dan rupa Allah dengan tujuan yang mulia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar itu menjadi rusak. Tetapi oleh anugerah, lewat penebusan, saya dan saudara diperbarui kepada keserupaan dengan Kristus, dan gambar dan rupa yang rusak itu dipulihkan. Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Mari kita lupakan yang sudah lama. Dan bagaimana proses keserupaan itu terjadi? Kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Dan karakter Kristus yang ada dalam hidup kita, itulah yang membedakan kita dengan orang yang belum mengenal Kristus. Warga kerajaan, kedekatan dibangun melalui hubungan. Semakin memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, maka kita akan semakin menyerupai orang tersebut. Baik itu perilakunya, gaya bicaranya, maupun kebiasaannya akan terduplikasi. Warga kerajaan, hubungan yang intens dan intim inilah yang menyebabkan terjadinya keserupaan. Mari kita miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Representative of Christ Kingdom, kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Maka dari itu, apa yang kita kerjakan adalah cermin daripada Kristus itu sendiri. Perkataan kita adalah perkataan yang sama dengan yang Kristus katakan. Yesus melakukan kehendak Bapa selama ada di bumi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Warga kerajaan, baiklah kita selama ada di bumi juga melakukan kehendak Bapa, supaya kita menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Yesus mendoakan banyak orang. Yesus melakukan mujizat bagi banyak orang, memberitakan firman, memuridkan, mengajar, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat lainnya. Bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kita mendoakan orang? Kapan kita terakhir menumpangkan tangan atas orang sakit? Kapan terakhir kita melakukan mujizat? Warga kerajaan. Bulan yang lalu, beberapa karyawan didampingi oleh manajer menghadap kepada saya. Tidak biasanya mereka meminta waktu khusus kepada saya. Saya melihat ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kesedihan di mata mereka. Setelah berbicara, saya tahu ada salah satu rekan yang sakit dan kondisinya sudah parah. Dari ciri-ciri fisik, dokter berkata bahwa rekan kerja kita ini mengalami kanker pankreas yang sudah ganas. Kanker ganas, saudara. Tetapi saya percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dan saya pimpin rekan-rekan saya berdoa bersama-sama untuk saudara kita yang sedang sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, minta kemurahan, minta mujizat daripada Tuhan itu terjadi. Dan saudara, puji nama Tuhan. Setelah beberapa waktu kemudian, setelah melewati rangkaian tes laboratorium, mujizat itu terjadi. Apa yang kita doakan, tangisan air mata itu Tuhan dengar. Dan saudara kita ini, salah satu karyawan kami yang didiagnosa kanker ganas, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. 2 minggu kemudian, membuat saya surprise, dia masuk ke ruangan saya dan berkata, "Ibu, saya sudah disembuhkan lewat doa yang ibu panjatkan pada Tuhannya ibu." Saudara, kita bersama dengan Allah yang hebat, Allah yang berkuasa itu. Mari kita lakukan yang sama, mendoakan banyak orang, melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Karena dunia ini membutuhkan kita, membutuhkan kuasa daripada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Mari saudara warga kerajaan, kita melakukan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apapun karya Tuhan atas hidup kita untuk menunjukkan kepada dunia, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita melihat ada Kristus hidup dalam kehidupan kita. Tanpa adanya perubahan hidup dan buah pertobatan yang nyata, maka kekristenan kita akan sia-sia. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa pintar dan hebatnya kita. Warga kerajaan, saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan yang ditentukan sejak semula untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Kita dipanggil, dipisahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, agar menjadi serupa dengan Kristus. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian juga keserupaan kita dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang hebat. Engkau teladan bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau sanggup melakukan mujizat. Untuk itu Tuhan, kami mau semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami minta kemurahan Tuhan. Kami minta anugerah daripada Tuhan untuk setiap daripada kami yang mendengarkan kebenaran firman ini, semakin hari semakin dipulihkan dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.